Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada kami. Terima kasih juga jikalau pagi ini kami boleh berjumpa kembali dan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah Engkau memberikan roh hikmat kepada kami. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, membimbing kami, menuntun kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Nehemia pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 8. Tetapi karena waktu Saudara, saya hanya akan membaca Nehemia pasal 2 ayat yang keempat. Tema kita hari ini berdoa dan bekerja. Dalam bahasa Latinnya ora et labora. Nehemia pasal 2 ayat yang keempat. Lalu kata raja kepadaku, yaitu Raja Artasasta kepada Nehemia. Dia berkata, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku, yaitu Nehemia, berdoa kepada Allah semesta langit. Saudara, ketika Nehemia mendengar berita yang disampaikan oleh Hanani tentang kondisi bangsanya atau saudara-saudara Nehemia, yaitu orang-orang Yahudi yang saat itu mereka berada di dalam kondisi yang kurang baik, kondisi kesulitan, kesukaran, penderitaan yang begitu berat, maka saudara, Nehemia sangat berduka. Alkitab menuliskan Nehemia terduduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Kemudian Nehemia sebagai seorang yang rohani, dia berdoa dan berpuasa kepada Allah. Nehemia 1 ayat 4, saudara bisa baca hal ini. Saudara, ia menggumulkan kondisi bangsanya dengan serius, dengan sungguh-sungguh di dalam doa. Dia menggumulkan itu sekitar 4 bulan lebih, saudara. Nah, saudara bisa baca di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1, kemudian Nehemia pasal 2 ayat 1, saudara. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, namun ada hal yang menarik di dalam doa Nehemia. Sebab Nehemia tidak hanya berdoa dan berpuasa saja, tetapi ia juga mencari kehendak Allah. Dia memikirkan rencana yang sangat matang tentang bagaimana ia harus terlibat di dalam kesulitan bangsanya dan bagaimana dia bisa membantu saudara-saudaranya untuk keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Maka saudara, ketika tiba giliran Nehemia untuk menyediakan anggur dan menyampaikannya kepada Raja Artasasta. Raja Artasasta melihat, saudaraku, raut muka daripada Nehemia ini muram, tidak seperti biasanya. Raja Artasasta menaruh curiga, mengapa Nehemia mukanya muram? Sehingga raja bertanya kepada Nehemia, apa yang terjadi? Kemudian saudara, Nehemia menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya dan pada bangsanya, saudara. Maka Raja Artasasta bertanya kepada Nehemia, apa yang kau inginkan? Saudara, Nehemia dapat memberikan jawaban yang begitu baik sekali. Nehemia ketika ditanya apa yang ia inginkan untuk raja lakukan, Nehemia menjawab dengan jawaban yang sangat konkret sekali. Saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-5 sampai 8. Dia menjawab raja dengan jawaban yang begitu luar biasa. Apa yang akan dia lakukan? Dan berapa lama jangka waktu yang dia perlukan? Bagaimana ia melakukannya? Dia jawab begitu rapi sekali, sehingga membuat Raja Artasasta kagum, terkesima dengan jawaban daripada Nehemia. Karena itu saudara, Alkitab menuliskan Raja Artasasta
mengabulkan permintaan dari Nehemia. Namun ada hal yang sangat menarik di balik semuanya itu, bahwa Nehemia mengakui bahwa itu adalah berkat kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah daripada Nehemia, saudara. Saudara, Alkitab menuliskan di dalam ayat yang ke-8, saudara bisa lihat di bagian ini, saudara. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Di dalam terjemahan lain dikatakan, dan raja mengabulkan permintaanku karena Allah menolongku. Dengan kata lain, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Nehemia melihat itu sebagai sebuah jawaban doa. Saudara, saya melihat ini adalah sebuah contoh dan teladan yang sangat baik tentang berdoa dan bekerja, tentang ora et labora itu. Saudara, berdoa bukan berarti membuat kita lepas tangan dan kemudian kita pasrah bongkoan, saudara. Pasrah, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Yang penting sudah berdoa. Namun justru ketika kita berdoa, kita di situ belajar untuk memahami kehendak Allah. Kita menggumulinya, kita mendoakannya, bagaimana kita dapat menjadi bagian dari jawaban doa itu. Saudara, berdoa bukan berarti meniadakan rancangan, rencana. Doa bukan berarti meniadakan satu strategi, satu siasat di dalam kita menghadapi pergumulan. Tidak. Jika hanya berdoa saja, tidak akan bisa mengubah segala sesuatu. Demikian pula, jika hanya bekerja saja tanpa berdoa, maka yang terjadi adalah tidak ada spirit di dalam kerja kita, saudara. Hari ini kita belajar, saat kita berdoa, sesungguhnya kita sedang memohon, meminta, mengizinkan Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ketika kita berdoa, kita membiarkan, mengizinkan Allah untuk menuntun, untuk mengarahkan pikiran kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Karena itu, saudara, di dalam menghadapi kesulitan, di dalam menghadapi pergumulan, di dalam menghadapi tantangan di depan kita, tidak hanya cukup kita berdoa, tetapi harus berdoa dan bekerja. Tidak cukup hanya bekerja saja, tetapi kita juga harus bekerja dan berdoa. Ora et labora. Biarlah firman Tuhan hari ini terus menolong kita untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang terus diberkati oleh Tuhan, berdoa dan bekerja. Mari kita lakukan ini di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Mari kita terus berdoa dan juga bekerja. Dengan begitu kita mengizinkan Allah terlibat di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap hal yang kita kerjakan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami supaya tidak hanya berdoa saja, tetapi kami juga harus bekerja. Tidak hanya bekerja saja, tetapi kami juga harus berdoa. Biarlah spirit ini, Tuhan, ora et labora ini, terus ada di dalam hidup kami. Kami berdoa, demikian pula kami bekerja. Dan kami percaya ketika kami berdoa, maka kami yakin Tuhan selalu menolong kami di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi dan alami. Tuhan, kami berdoa untuk pagi hari ini. Saudara-saudara kami di berbagai tempat, khususnya teman-teman kami yang ada di Jakarta, di Jawa Tengah. Mereka yang saat ini menghadapi kondisi masih merebaknya virus COVID-19, Tuhan. Yang varian baru ini membuat teman-teman kami di Jakarta dan sekitarnya dan tempat-tempat yang lain juga mengalami keterbatasan di dalam pergerakan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka.
Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini Tuhan, Engkau juga akan menolong mereka, Engkau juga akan menyembuhkan mereka, memberi kekuatan, bahkan terlebih lagi Tuhan memberikan semangat kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, berdoa dan bekerja. Ora et labora.